Baik, saya mulai ini. Ini bentar. Oke, bisa didengar ya? Bisa, Pak. Baik, ini soalnya ya. Ini soalnya, kemudian yang pertama itu memakai data ini, data UAS Komstat 2 ya, data 1 UAS Komstat 2 ini saya buka. Caranya buka seperti ini. Klik kanan. Kemudian open with a view ya. Lalu ini di next. Next. Kemudian next. Lalu kalau saya sukanya itu ini dibuat regular frekuensi ya. Jadi ini saudara pilih yang ini. Kemudian start date-nya sesuai dengan yang ini. Tahun awalnya 1995. Finish. Kemudian kalau keluar seperti ini no. Oke, yang pertama soalnya lakukan uji stasionaritas pada variabel inflasi, sajikan dengan cara berikut ya. Kemudian ini diminta non yang terbaik, intercept yang terbaik, intercept dan trend yang terbaik. Jadi saudara ke review, kemudian inflasinya diklik. Inflasinya diklik, kemudian saudara pilih ini unit root test ya. Pilih yang pertama level, kemudian saudara pilih yang non. Non, kemudian di sini kita pakai AKIK biasanya ya. AKIK, kemudian maksimum lag-nya terserah ya, mau 5 atau mau berapa. Tapi biasanya akar N, akar pangkat 3. Tapi ini 5 enggak apa-apa sih. Baik, kemudian di OK non ya. Ini hasilnya. Nah, saudara harus memindah ke sini. Mana yang harus dipindah? Yang pertama kan ini. Top. Copy. Tapi ini nanti rusak ya. Paste. Nah, ini kalau enggak kita ketik aja. Saya kasih contoh satu ya. 0,4211 ya. Jadi min 1, yang min 1 ini yang diambil. Kemudian tahu statistiknya itu yang ini ya. Ini itu sama dengan ini. Min 1, jadi kalau di ujian saudara pakai koma, jangan pakai titik. 48 66 gitu ya. Kemudian ini diambil yang tengah ya. Sebetulnya enggak dipakai juga enggak apa-apa karena kita pakai probabilitasnya.
Nah, biasanya di sini pembulatan diminta 4 angka di belakang koma atau berapa ya. Jadi saudara tidak perlu ketikkan semua. Kemudian probabilitasnya 0,1251. Kemudian AIK-nya itu yang ini loh. 8,699. Ya, ini saudara harus paham. Jadi dia angkanya dari mana ini? Harus paham ya. Kemudian ini tadi yang non. Lalu di sini diulang lagi unit root test, tetapi di sini memakai intercept ya, intercept. Sama, kemudian kita apa? Kita ambil nih N 1,0419 ya. Kemudian ini nggak usah ya, probabilitasnya 0,007. Kemudian di sini AI-nya 8,3693. Yang ini nggak saya pindah, tapi kalau di ujian ya harus dipindah. Kemudian yang terakhir unit root test tapi trend dan intercept. Kita lihat nih. Jadi sebetulnya yang diperlukan hanya probabilitas. Lima koma 0226 ya. Ini jadi model yang terbaik adalah model yang keberapa gitu. Yang AIK-nya minimum. Jadi model yang terbaik adalah model yang ketiga. Kemudian H0-nya apa? Tidak stasioner. Stasioner. Di sini HA-nya stasioner gitu ya. Kalau yang bagus ya ini inflasi tidak stasioner gitu. Inflasi stasioner. Kemudian kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kita lihat nih probabilitasnya berapa? Kayak ngomong sama tembok ya. 0,0019 itu lebih kecil dari 0, alfanya ya 0,01. Jadi ini pakai 0,01 aja lebih kecil gitu. Di sini boleh pakai 0,01, boleh pakai 0,05, boleh pakai 0,10 boleh. Jadi bisa 3. Sehingga ini gimana? 0 diterima atau ditolak? 0 ditolak. Karena lebih kecil tuh. Jadi kesimpulannya kalau H0 ditolak, HA-nya diterima. Jadi kesimpulannya inflasi stasioner. Kemudian yang nomor 2 ya. Nomor 2 rentahnya ini saudara sudah dapat 20% nih.
nek soale podo. Kemudian yang nomor 2, lakukan uji kointegrasi pada variabel kurs dan cadangan devisa dengan menggunakan konstanta dan tren ya. Jadi saudara langsung diminta memakai satu aja. Biasanya kan bisa memakai konstanta tok atau konstanta dan tren. Oke, kita balik ke sini, ini ditutup aja. Tadi apa? Kurs dan kurs pilih. Ini ya, kurs dipilih, kemudian cadangan devisa dipilih, lalu klik 2 kali, saudara open S group gitu. Nah, ini. Kemudian saudara diminta melakukan uji co-integration test ya, tapi saudara itu hanya diajari yang single equation co-integration test. Jadi ini diklik ya. Kemudian saudara harus memakai AKIK ya. Kemudian saudara diminta memakai konstan dan linear trend. Jadi langsung aja dipilih linear trend gitu ya. Ini otomatis konstantanya nanti ngikut. Oke. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sebetulnya langsung bisa di-copy ya. Begini ya, ini bisa langsung di-copy. Kemudian dipindah di sini. Nah, ini kan sama. Nah, ini sama. Nah, yang berkointegrasi yang mana? Yang berkointegrasi ini kan enggak diminta pakai cara macam-macam ya. Jadi saudara lihat di sini ini sebetulnya sama pakai ini. Kalau mau rapi ya seperti ini kan. Tidak berkointegrasi gitu ya, biar ingat. A-nya berkointegrasi. Gimana yang berhubungan secara kointegrasi ya? Itu adalah kurs dan ketiga kurs menjadi variabel dependen ya. Jadi jawabnya ketiga kurs menjadi variabel apa? Dependen, maka hubungan kurs dan cadangan devisa itu berkointegrasi. Mengapa? Karena 0,006644 ya, itu lebih kecil sama dengan ini, lebih kecil sama dengan 0,10. Jadi boleh pakai 0,10. Karena kalau pakai 0,01 dia masih lebih besar, pakai 0,05 masih lebih besar, maka memakai 0,10 ya. Jadi boleh saudara secara dinamis boleh memakai alfa, 3 alfa gitu ya.
Satu nggak lolos, pakai yang kedua, kemudian pakai yang ketiga. Oke. Nah, di sini saudara nilainya sudah 40. Jadi sebetulnya nggak sulit ya cari nilai. Nah, itu. Kemudian berdasarkan hasil integrasi pada soal nomor 2, spesifikasi model estimator jangka pendek dan jangka panjang dan jangka pendek untuk analisis regresi two state angle Granger ECM ya. Ini ya tinggal ditulis saja jangka apa. Saudara kan open book, bisa ngepek kan, bisa ngepek aja nilainya jelek. Iya. Nah, tulis di sini, aduh, elek ini sih. Bentar. Ini ngetiknya nggak usah rapi-rapi ya, nggak kesuwen. Jangka panjang. Jangka panjang itu berarti ngetiknya pakai apa ya? Pakai ini, equation. Jangka panjang berarti harus memakai ini. Aduh, ini. Nah, dependent variabelnya apa? Kurs, kemudian karena jangka panjang maka memakai bintang, kemudian ini P, lalu sama dengan beta 0, terus beta 1, kemudian CD ya. CD cadangan devisa P. Kemudian plus epsilon. Nah, ini jangka panjangnya seperti ini. Kemudian jangka pendeknya gimana? Jangka pendeknya kita lihat standar apa? Standar pengetikannya. Jadi saudara kan bisa buka buku ya. Jadi kalau ujian tuh disiapkan semua. Jadi kalau yang ikut kelas saya semuanya sudah ada nih. Nah, ini jangka panjangnya seperti ini, kemudian jangka pendeknya seperti ini ya, memakai apa? Alpha. Oke. Karena ini variabelnya 2, kalau punya saudara kan variabelnya 1. Kita balik ke soalnya, maka ini diganti dengan tambahi delta ya. Tambahi dengan delta.
Oh, desain yang sini. Oke. Tambahi dengan delta, ya. Kemudian ini diganti. Ini bintangnya harus hilang. Kemudian di sini diganti dengan ini alpha 0. Kemudian di sini diganti alpha 1. Kemudian di sini ditambah delta. Kemudian di sini min, ya. Min kalau di direct ECM itu plus. Kalau di sini kelihatannya ditulis min, ya. Min lambda lambdanya mana? No. Lambda. Ya ini jadi kalau saudara ngerjakan soalnya pakai komputer ya harus lancar nih pakai kayak gini ya. Ini lambda, kemudian EP min. Sorry ini tadi harusnya dipakai ini dulu. Lambda, kemudian ET min 1 ya. Jadi ECT-nya itu. Kemudian di sini diganti dengan V atau apa. Kalau di materinya kayak pakai ini ya. Apa ini? Ya sama aja, boleh. Jadi pakai V enggak apa-apa, pakai ini juga enggak apa-apa. Baik. Jadi seperti ini ya. Ini jangka panjang, ini jangka pendeknya. Ini jangka pendek. Jadi kalau jangka panjang untuk two state angle Granger ECM itu biasa aja nulisnya, nggak pakai ribet. Ya, kalau nggak pakai di sini nggak pakai CDT-1 dan sebagainya. Kemudian ini nanti diambil dari sini. Nilainya sudah 50. 50 itu sudah C kelihatannya. Kemudian yang nomor 4, regress model yang ini ya. Sajikan hasil regresi jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi apakah hubungan variabel dependen merupakan two state angle Granger. Jadi keterangan lengkap ya. Nah, ECT-nya jadi di sini nih sebetulnya ECT ini. Tapi langsung ya, kalau di sini kan, kalau di sini juga langsung. Tapi di situ disebut ECT. Baik, regressnya seperti ini. Jadi ini biasa saja regressnya. Regressnya quick estimate equation ya. Kemudian di situ course dependent variabelnya C, kemudian CD gitu aja. Ini hasil regresinya seperti ini, langsung aja di copy, kemudian taruh di sini. Kemudian ini jangka pendek ya. Sorry, ini jangka panjang.
Ya ini jangka panjang. Ini jangka panjang, kemudian untuk jangka pendeknya saudara sambil ngikuti nggak nih? Sambil praktek nggak, Pak Asisten, Pak Moderator? Halo, kok pada diem aja tuh? Jangka pendeknya seperti ini, ya. Jadi saudara harus mengkeren di sini. Tadi disuruh ECT to state ya. Soalnya kan diminta itu. Variability-nya buatlah variabel baru dengan ECT2 to state ya. Jadi ini dibuat generate ECT2 state sama dengan resit ya. Resit tapi min 1. Jadi residualnya ini kemudian di T-1 di lab. Nah, sudah, kemudian sekarang ini kalau mau dikasih nama ya jangka panjang. Nah, untuk membuat jangka pendek ya quick estimate equation, kemudian di sini delta course, kemudian C delta CD, kemudian tadi to state ECT to state ya. Kemudian oke. Paham ya? Jadi di regress jangka panjangnya, kemudian kan dia punya residual, lalu residual T-1-nya dijadikan ECT, error correction term ya. Oke. Aduh, ada yang salah ini. CD kurang D. Ya, ini ketemunya. Kita copy kemudian ditaruh di sini. Nah, kemudian saudara diminta kasih komentar ini ya. Evaluasi apakah hubungan variabel independen benar-benar merupakan model two state and Granger ECM ya. Nah, yang saudara lihat harus di sini. Harus ini ya. Jadi ini hubungan apa? Hubungan cos dan CD benar-benar merupakan hubungan dalam bentuk two-state angle Granger ECM ya. Terlihat dari apa? Terlihat dari nilai koefisien apa? Koefisien ECT two-state yang negatif ya, negatif. Kemudian nilainya antara 0 dan 1. Jadi maksudnya ini kan 0,29. 0,29 itu berarti nilainya antara 0 dan 1, kemudian dia bertanda negatif. Min 0,2971. Dan koefisien ini signifikan ya. Ini
Ikan terlihat dari probabilitasnya ini, ya dari probabilitasnya 0, probabilitasnya 0,0051 ya, yang lebih kecil dari insert simbol lebih kecil sama dengan 0,01. Kemudian apalagi yang harus, ya ini hanya disuruh nyebutin gitu aja. Ini benar-benar two state angle Granger ECM atau tidak. Jadi jawabnya cukup seperti ini. Kalau diminta apakah pengaruhnya signifikan atau tidak, ya. Ya, jadi ini cadangan devisa. Ini pengaruhnya signifikan terhadap kurs dalam jangka pendek. Kenapa? Karena ini signifikan ya. Signifikan karena probabilitasnya lebih kecil atau sama dengan 0,05 ini. Ya. Di apa? Di jangka panjangnya juga begitu. Ya. CD cadangan devisa juga signifikan pengaruhnya terhadap kurs ya. Karena nilai probabilitasnya 0,0000, berarti lebih kecil dari 0,01. Oke, sampai di sini saudara nilainya sudah 70 ya, 70 sudah B katanya. Kemudian ini, lakukan uji kausalitas Granger pada pasangan cos dan variabel CJ. Ini gampang sekali nih. Jadi ini kalau mau dikasih nama boleh, jangka pendek, tutup. Kemudian tadi grupnya sudah saya tutup ya. Jadi uji kausalitas Granger variabel kurs dan CD. Jadi ini dipilih, kemudian open group, ya group. Perhatikan di sini observasinya 25 ya. 25 kalau di akar pangkat 3 itu berarti ya pakainya sekitar 3 atau berapa. Tapi tadi uji stasionaritas kita kan pakai 5. Jadi kalau tidak ditentukan di soal, saudara bebas sih. Ya. Tapi jangan terlalu sedikit ya. Patokannya di sini. Akar 25, akar pangkatnya 3. Cari angka X kali X kali X yang nilainya mendekati 25. Misalnya 3 kali 3 kali 3, 27 ya. Berarti nanti memakai 3 gitu. Oke, kemudian view. Ini Granger causality. Ya, lag-nya berapa? 3 gitu. Jangan 2, jangan. Ya, kalau 4 boleh, 5 boleh. Tapi jangan sampai 2 karena di sini 25. Ya. Jadi dicari angka X kali X kali X yang mendekati ini ya, lebih sedikit enggak apa-apa. Oke. Ini hasilnya langsung. Jadi ini soalnya gampang sekali kok sebetulnya. Nah, ini tinggal ganti aja kan. Nah, saudara, H0-nya sudah dituliskan di sini sebetulnya ya, H0. CD tidak menyebabkan kurs. Nah, kalau di sini berarti yang bawah, kurs tidak menyebabkan CD. Tapi kalau di sini CD
menyebabkan kus. Di sini kus menyebabkan CD. Oke. Lalu kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dilihat probabilitasnya ini. Ketik aja di sini 0,0256 gitu. Ini lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi 0nya ditolak ya. Jadi 0 ditolak. Ini kalau ngetik gini ya yang bener gitu ya. Pakai subscript kemudian 0. Nah, 0 ditolak jadi gimana? Jadi CD menyebabkan kurs. Ujian mahasiswa banyak yang ngawur gitu ya, nggak banyak, ding sedikit. Jadi kalau 0 ditolak itu berarti yang diterima HA-nya gitu ya. Lalu kesimpulannya bunyinya sesuai dengan yang diterima. Ya, kalau H0 yang diterima berarti CD tidak menyebabkan kurs. Yang kita lihat yang kedua itu ya, di situ probabilitasnya berapa itu? 0,8422. Tapi ini lebih besar kan? Lebih besar dari 0,10. Pakai alfa yang paling besar aja dia lebih besar 0,10. Jadi 0 diterima. Kesimpulannya kurs tidak menyebabkan D ya. Jadi ini hubungannya hanya satu arah. Ya. Hubungannya satu arah, jadi CD menyebabkan kurs, tapi kurs tidak menyebabkan cadangan devisa. Maksudnya menyebabkan tuh CD tidak mempengaruhi gitu ya. Kalau mau bahasanya diperbaiki ya nggak apa-apa. Jadi CD tidak berpengaruh misalnya. Kalau ini berpengaruh terhadap kurs gitu. Kalau ini kurs tidak berpengaruh, jadi boleh seperti itu. Nah. Ya, sampai di sini nilainya sudah berapa tuh? Sudah 90, ya, udah A itu. Yang ini dikerjakan enggak? Udah 90. Halo moderator. Moderatornya kemana ini? Dilanjut Pak. Hah? Halo? Kok moderatornya diem aja dipanggil? Halo? Oh sambil ngecek. Oke, sampai di sini gimana? Ada pertanyaan? Atau lanjut analisis data panel? Hah? Lanjut dulu aja Pak. Oh lanjut, oke. Analisis data panel memakai data yang kedua ya. Variabelnya ada PDRB, ada. Ya. Nah, saudara hanya ngimpor aja dapat 10. Berarti ngimpor aja sudah dapat 100 lalu dikumpulkan aja, nggak usah dikerjakan. Oke, caranya gini ya. Mana nih? Nah, ini data yang kedua ini ya. Klik kanan, kemudian open with a view ya. Kalau data panel itu biasanya kita next gitu udah beres ya. Next. Nah, ini udah beres ya. Jadi dia ngerti cross sectionnya daerah, bit series-nya tahun ya. Jadi ini langsung di finish. No. Nah, ini udah jadi.
Lalu saudara disuruh apa? Nah, ini sudah diimpor, udah jadi ya. Udah dapat 100. Lalu yang ke-7, lakukan uji C secara cross section untuk menentukan mana yang terpilih antara hasil estimasi regresi data panel PLS dan FEM ya. Kalau saudara mau melakukan cross section itu berarti melakukan uji C itu berarti saudara harus memakai yang FEM. Jadi variabel independennya PDRB ya. Oke. Ini agak saya kecilkan aja. Jadi di sini quick, kemudian estimate equation, ya. Lalu PDRB C, kemudian PMA, lalu PMBN, lalu JP, lalu inflasi ya. Nah, karena disuruh uji C, maka panelnya ini harus cross section kan, disuruh cross section. Ini lakukan uji C secara cross section, berarti di sini harus fix FEM, karena ini disuruh memilih antara PLS dan FEM ya. Sajikan dengan cara berikut ya. Dah, kemudian oke. Nah, ini hasil regresinya seperti ini. Kemudian uji C-nya view. Kemudian ini fix random effect testing. Jadi pakai redundant fix effect ya. Nah, ini hasilnya. Copy, ditaruh di sini. Ya, ini angkanya katut. Ya, hasilnya seperti ini ya. Uji C. Nah, uji C itu yang dipakai adalah yang F ini. Jadi kalau di skripsi yang ini nggak perlu disajikan yang bawah. Kita lihat yang ini. Kemudian H0-nya apa? H0-nya model terestimasi. Terestimasi itu adalah PLS. Kemudian model terestimasi adalah FEM. Jadi saudara diminta memilih antara FEM dan PLS gitu. Nah, caranya memakai regresi yang FEM. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya saudara cukup melihat probabilitasnya ini. Ya. Karena probabilitasnya 0,0000 ya. Berarti ini lebih kecil dari 0,01. Jadi memakai alfa yang paling kecil aja dia lebih kecil. Jadi 0. Jadi H0 ditolak ya, karena lebih kecil, H0 ditolak. Jadi model terestimasi adalah FEM. Model terestimasi FEM. Oh, nilainya sudah 130 sampai di sini ya. Gampang. 150 kalau ini. Oke, itu nomor 7. Nomor 8 di estimate lagi. Kemudian saudara disuruh memilih antara fix dan Hausman ya.
sorry, X dan fem dan apa yang satu random effect model. Jadi di sini pakai yang random. Ya. Oke, nah ini ketemu cross section random effect, kemudian ngujinya pakai ini Hausman. Ya, nah ini ketemunya ini aja. Lalu diklik di sini. Oh ini. Ini copy, taruh di sini. Upload. Ya ini. Mesti kemasukan ini ya. Ya memang harus hati-hati. Seperti ini, kemudian H0-nya apa? H0-nya model terestimasi itu rem. Kemudian HA-nya model terestimasi itu adalah FEM. Kemudian kesimpulannya kita lihat di situ 0,000. Jadi lebih kecil dari 0,01. Ya. Jadi H0 di H0 ditolak ya. Ditolak. Ya, sudah ada malah diketik. Jadi model terestimasinya FEM ya. Nah, jadi di sini baik uji Cho maupun uji Hausman itu memilih FEM. Sehingga yang terbaik, model terestimasi terbaik itu adalah yang FEM, efek model ya. Nilainya udah berapa tadi? 100, 120, 140. Oke banget gitu. Oke ya, kemudian yang terakhir, belum yang terakhir ya, belum yang terakhir nih. Nomor 9 nih, saudara disuruh nyajikan nih yang karena yang terpilih FEM, sajikan hasil regresi model terpilih dengan format sebagai berikut nih FEM ya. Berarti ini kita harus kembali lagi ke FEM. Fix, ya kemudian hasilnya ini. PDRB ya tinggal masukkan aja ini, sudah ada semua angkanya. Min. Wah, angkanya 13. Ya, sudah nggak apa-apa ya, pakai E plus (08). Angka ini berarti ada ya, ini karena konstanta tidak perlu diubah ya. Ini berarti min 1,13. Min 1,13 dikali berapa? 100 juta berarti ya. Dikali 100 juta gitu. Karena ini E plus 0,8 itu berarti 10 pangkat 8. 0-nya 8. 0-nya 8 kan berarti 100 juta. Tapi karena konstanta ini tidak perlu tapi perlu ya, nanti saudara kesulitan.
Berarti ini nilainya ya C titik 1 1 2 3 titik. Nah ini berarti gini nih. Cirulu gitu nilainya ya. Ya, jadi kalau mau dihitung itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya gitu. Jadi nilainya min 113 juta ya. Karena pangkat 8 itu 100 juta. 100 juta kali 1,13 kan berarti 113 juta. Baik, kalau yang ini kemudian karena di situ min, maka ini min PMA-nya berapa? 0,4505 ya, saya bulatkan ya. Jadi kemudian ini negatif lagi PMDM-nya. Nol 246 tak bulatkan. M-nya 1 aja. Kemudian jumlah penduduknya 136. Nah, jadi di sini titik, tapi ngetik kita harus koma. 96. Nanti deskripsi juga harus begitu. Kemudian ini negatif. Satu 44. Nah ini dikasih pemisah ribuan lebih baik ya. 217,5. Nah kalau dia melebihi margin sekalian aja dibuat seperti ini nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kemudian dia ditaruh di sini. Nah, itu belum. Ya, biar lurus yang ini ya. Nah ini tanda mainnya di sini dia bisa besar. Bisa kita, kalau deskripsi sih harus dirapiin gitu. Misalnya gini. Tapi kalau di ujian ya agak morak-marik apa-apa. Nah ini lalu dikasih ini. Oke. Kemudian kurungnya itu kan harus lurus nih, PMA kurungnya kan 0,005. Jadi harus lurus di sini. Nah, caranya gimana? Caranya dikasih ini. Ya ini, ya dikasih tab nih. Ngetik gini juga banyak mahasiswa yang nggak bisa loh. Nah, dikasih ini. Kemudian karena ini di dalam tabel, maka ngetapnya pakai control tab. Nah, di sini. Kemudian kurungnya itu di 0,0005 ya. Tahu ya angkanya dari mana? Ini koefisiennya karena mahasiswa waktu skripsi sering salah. Ini koefisien. Jadi ini adalah pengaruhnya. Pengaruh. Ya. Kemudian yang bawah ini probabilitasnya ini. Konstantanya nggak usah. Kemudian ini kalau mau lurus di sini ya dikasih tab lagi di sini. Tab. Ya. Nah ini
Kemudian Ctrl Tab karena di dalam tabel. Kalau di teks biasa 0,9419 ya. Nanti di sini Ctrl Tab kemudian 0,000. Lalu ini bisa dihapus dulu. Oh, sorry, ini di dalam tabel ya. Harus hati-hati. Nah, ini harus dibuatkan karena ini lurusnya harus di sini ya, dia dibuatkan di sini. Ya. Buatkan di sini. Lalu 0,2157. Nah, ini kan harus dikasih bintang. Ini ada keterangannya di sini kalau bintang 1 signifikan pada alfa 0,01. Nah, kita lihat ini apa lebih kecil dari 0,01. Berarti ini dikasih bintang 1 ya. Kasih bintang 1 langsung aja bintang 1. Karena letaknya nanti akan di atas itu. Ini juga bintang 1. Yang lain ini karena lebih besar dari 0,10 berarti tidak signifikan, tidak usah dikasih bintang. Ya. Caranya seperti itu. Keterangan dalam kurung adalah nilai probabilitas T. Di atas kurung beri tanda bintang sesuai dengan level signifikansinya ya sudah. Berarti ini bisa dihapus. R kuadratnya gampang ya ini R kuadrat ini. Isi sendiri deh. W statistik di sini, F statistik di sini, signifikansinya ini probabilitas ya. Oke, nggak saya isi. Kemudian bagaimana sih ngisi yang ini, efek ini? Efek ini ngisinya pakai ini view, kemudian ini fix atau random effect. Jadi di sini ada cross section effect. Nah ini, saudara bisa lihat di situ. Ini bisa di copy nggak ya? Kadang-kadang kacau ya. Copy di sini. Ctrl V. Nah, kan ngaco gitu. Susahnya di situ. Caranya enak ya. Di copy yang ini, nah jadi gitu. Nggak bisa ya. Ini kemudian klik kanan. Oh ini aja. Pakai yang ini ya. Keep text only. Nah, bisa. Bisa. Nah, angka begini itu kan angka ribuan. Paling enak saudara pisahkan gini biar kelihatan ya. Biar gampang dibaca. Sorry, ini salah. Nah, ini biar enak dibaca. Dikasih pemisah ribuan. Ngasih pemisah ribuan tuh dari belakang. 3. Ya. Lalu konstanta wilayahnya ya. Ini 30. Wah, bisnis. Konstanta itu adalah ini ya. Konstanta model terbaik ditambah efek. Ya. Ditambah efek. Jadi ini kalau ditambah ini gimana? Min ditambah min berarti bertambah banyak dia. Berarti ini menjadi min berapa tuh? 168 ya. 68
titik 208 titik 648 ya. Jadi konstanta model terbaik ditambah efek ketemu konstanta wilayah gitu ya. Nah, kemudian di sini lihat ini plus jadi ini nanti nilainya berkurang ya. Paling enak ya pakai kalkulator ya. Ini. Jadi min 1 ini cara ngetiknya nggak gitu ya. CC kemudian di 113.000.00 itu kemudian di negatif ya ini min ya, kemudian dia bisa disimpan di sini plus ya. Kemudian ditambah berapa nih plus 10 99 997 484 ya. Sama dengan nih copy aja, copy taruh di sini. Nah, ya kasih pemisah kemudian lagi yang ketiga 39. Nah, ini tadi kan sudah ada ya. Tadi kan tak M plus itu disimpan biar nggak ngetik lagi. Jadi tinggal makainya MR. Nah, MR kemudian ditambah 39795.812 sama dengan copy. Jadi sebetulnya itu udah angel sih nggak bisa ini. Nah gitu. Naiknya perlu ya. Gitu. MR kemudian ini karena ditambah ya, ditambah tapi negatif berarti sama dengan dikurangi. Ya, kurangi 30 217 444 sama dengan copy. Jadi kalau saudara terampil memakai komputer sebetulnya ya cepat sih kerjanya. MR kemudian ditambah 64 371 169 sama dengan copy paste paste kemudian yang terakhir MR kemudian karena min berarti min 29738 373 ya. Sama dengan copy. Nah, selesai nih. Interpretasikan kondisi wilayah dalam kaitannya dengan hasil perhitungan nilai konstanta ya. Nah, itu kita lihat konstanta paling besarnya di mana nih? Konstanta paling kecil. Konstanta paling kecilnya adalah
Kabupaten Grobogan karena dia negatif tapi angkanya paling besar, jadi berarti dia paling kecil ya. Jadi gitu. Jadi Santa terkecil dimiliki Kabupaten Grobogan. Ya, biasanya sih angkanya kita tunjukkan 208. Kalau di sini titiknya pemisah ribuan ya, bukan koma. Konstanta terkecil dimiliki kabupaten Pinja ya, terkait dengan pengaruh PMA, kemudian PMDN, tak singkat aja, jumlah penduduk dan inflasi. Kalau deskripsi nggak boleh singkat, terus ada dua-duanya ya. Terhadap apa? Terhadap PDRB, maka Kabupaten Grobogan cenderung memiliki apa? Nilai PDRB rendah gitu ya, rendah dibanding dengan wilayah lain. Kemudian kalau konstanta terbesar dimiliki ini nilainya negatif semua ya, berarti Kabupaten Rembang ya. Meskipun negatif tapi dia yang terkecil. Nah, artinya apa? Ya, ini tinggal di copy aja tuh. Artinya terkait dengan pengaruh terhadap, maka Kabupaten Rembang cenderung memiliki nilai PDRB tertinggi ya, dibanding dengan wilayah lain. Sudah itu selesai. Jadi di sini waktunya selesainya 11.15 ya. 11.15 kita mulainya tadi agak terlambat, jadi mungkin 1 jam bisa selesai. 1 jam bisa selesai semua. Oke, nilainya berarti berapa nih? 20, 70, 90, 100, 120, 140, 170 ya totalnya, 180 total. Itu waktu saya kembalikan kepada moderator ya. Selanjutnya, sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Biasanya sih nggak ada yang tanya. Gimana? Baik, jika tidak ada pertanyaan, asistensi pada siang hari ini akan saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Yuni yang telah menyampaikan materi dan melancarkan asistensi pada hari ini. Sekian asistensi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mengikuti asistensi selanjutnya, dan yang sudah mengikuti asistensi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam mengerjakan UAS minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.